Alright, let's start. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang pengantar medical terminology. Nah, medical terminology ini adalah istilah-istilah medis yang adik-adik akan sebagai seorang calon lulusan dokter, adik-adik akan terus-menerus terpapar dengan istilah-istilah medis ini dalam proses pembelajaran, bahkan nanti setelah lulus pun akan terus belajar bahas istilah-istilah baru. Ya. Nah, ini karena sebagian besar medical terminology atau istilah medis ini berasal dari kata Yunani dan Latin, jadi proses mengingat dan menghafal ini dan mempelajari ini seperti belajar bahasa baru. Nah, tadi sebelum kuliah saya sudah tanyakan dan sepertinya semua orang di kelas kita ini sudah pernah minimal belajar satu bahasa, baik itu bahasa daerah atau bahasa internasional. Ya, jadi ketika adik-adik mau belajar medical terminology ini, prinsipnya itu pelajari makna unsur-unsur penyusun itu, gitu. Nah, memang nanti ada aturan-aturan yang lain, tapi pada dasarnya kalau adik-adik sudah kuasai makna-makna penyusunnya, makna dari unsur-unsur penyusunnya, istilah medis itu akan lebih gampang dipelajari. Nah, itu mirip seperti menyusun puzzle, ya. Tahu ya, saya suka sekali puzzle seperti ini. Nanti ada kata dasarnya, kemudian kata dasar itu dihubungkan dengan kata penghubung, dengan awalan, dengan akhiran. Ini semua proses dalam menafsirkan istilah medis. Gitu. Kita nggak menggunakan dalam percakapan, tapi kita akan berkali-kali terpapar dengan kata-kata medis itu. Ya. Nah, jadi ketika ada menganalisis istilah medis, gunakan prior knowledge, gunakan pengetahuan Anda tentang bahasa, gunakan pengetahuan Anda tentang kata-kata untuk menganalisis maknanya. Nah, ini contoh nih, Dek. Coba nih, kalau kita dalam bahasa Indonesia nih ya, menurut Anda, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi hanya sekedar menunjukkan, ya. Kata dasarnya apa, Dek, untuk ini? Pukul. Pukul ya. Pukul. Dan kalau adik-adik lihat, ya, ada awalan me, ada awalan ter, ada awalan di, ada akhiran an, ya. Kemudian untuk satu kata itu bisa punya beberapa makna juga, gitu ya. Nah, dan setiap awalan itu beda-beda awalan bisa menimbulkan makna yang berbeda, gitu ya. Ini dengan contoh-contoh ini jelas ya. Kalau memukul itu aktivitas seorang itu aktif melakukan tindakan itu. Kalau terpukul itu tidak sengaja, dipukul dia pasif. Ada orang lain yang memukul dia. Kemudian pukulan itu menjadi kata benda. Nah, kalau pukul berapa, artinya sudah bukan hit atau menghantam ya, tapi artinya sudah ke jam ya. Jadi prinsip-prinsip seperti ini nanti kalau adik-adik gunakan dengan tepat bisa lebih gampang menganalisis medical terminology, istilah-istilah medis. Nah, dalam medical terminology ada 3 unsur penting yang adik-adik perlu ingat. Ada akar kata, kemudian ada awalan atau prefix, dan kemudian ada akhiran atau suffix. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan akar kata. Ya, kata seperti yang adik-adik lihat di sini, akar kata itu adalah kata dasar yang digunakan untuk membentuk istilah medis itu. Gitu. Nah, dalam kata-kata Yunani atau Latin, seringkali itu merujuk ke bagian tubuh. Gitu. Nah, dan sesekali akar kata itu bisa berupa gabungan dari 2 akar kata. Ini hanya sekedar contoh, ya. Contohnya muskuloskeletal. Gitu. Muskul itu akar katanya yang artinya otot, dan skeletal itu juga akar kata yang artinya tulang. Gitu. Jadi ini ada gabungan 2 akar kata. Tapi nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang lain, penggunaan akar kata yang digabungkan dengan awalan dan akhiran. Ya. O itu penghubung, gitu. Nah, nanti setelah adik-adik terbiasa, adik-adik akan tahu oh ini adalah O, gitu ya. Nah, kemudian ada awalan atau prefix, ya.
Dalam kuliah ini saya akan gunakan istilah prefix ya. Tapi adik-adik mudah-mudahan bisa mengerti prefix itu awalan. Nah, kemudian satu lagi yang saya mau sampaikan, karena dalam referensi-referensi ilmiah kebanyakan sekarang ini kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang mengacu ke bahasa Inggris. Jadi bahasa Latin dan Yunani yang sudah dibahasa Inggris kan. Contoh-contoh yang saya sampaikan dalam kuliah ini adalah contoh-contoh yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya. Oke. Jadi ini prefix atau awalan. Ini biasanya dia tahu ya, seperti kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ada me, ter, di ya. Ini prefix ini ditambahkan di awal kata. Ini contoh nih. Dysmenorrhea. Jadi dysmenorrhea, sebentar deh. Yang lain-lainnya di silent dulu ya. Nanti kalau saya tanya baru di unmute ya deh ya. Nah, dysmenorrhea ini terdiri dari dua bagian. Satu ada dys, ada menorrhea. Dys ini biasanya ada beberapa arti, tapi pada saat ini artinya itu adalah nyeri. Sementara menorrhea itu mengacu pada menstruasi. Jadi biasanya ini nyeri menstruasi. Ya, adik-adik yang cewek pasti mengerti istilah ini. Yang cowok mungkin tidak terlalu mengerti saat ini. Nah, ada juga ini contoh yang lain, epidermis. Pasti sudah pernah dengar ya. Epi itu prefix ya, awalan ya, yang artinya di luar, dan dermis ini akar katanya. Jadi ada akar kata dan ada prefix atau awalan gitu. Nah, prefix ini ya, atau awalan ini ya, seringkali punya beberapa makna. Ini contoh-contohnya. Nah, dia bisa bermakna untuk mengindikasikan lokasi, contohnya pada kata subcutaneous. Dalam penulisan biasanya tidak ada garis miring seperti ini. Nah, dalam kuliah ini kata-kata medis, istilah-istilah medis saya sengaja gunakan garis miring ini supaya adik-adik bisa tahu, oh ini ada awalan atau nanti ada akhiran dan ada kata dasar ya. Saya sengaja gunakan ini. Tapi dalam penulisan istilah medis pada umumnya tidak ada garis miring seperti itu ya. Nah, subcutaneous itu sub itu artinya di bawah dan cutaneous itu kulit, jadi di bawah kulit gitu ya, gampang ya. Kemudian dia juga bisa mengindikasikan waktu, misalnya pada kata postmortem ya. Post itu pasti sudah tahu ya, post itu bukan tukang pos ya. Post itu pasca, setelah ya. Mortem itu berhubungan dengan kematian. Jadi setelah mati. Dan bisa juga digunakan untuk mengindikasikan ukuran atau jumlah. Contohnya pada kata hipertensi ya, bahasa Indonesianya hipertensi, bahasa Inggrisnya hypertension. Nah, hyper atau hiper ini artinya dia lebih tinggi, bisa juga lebih cepat ya. Tapi pada konteks ini dia maksudnya lebih tinggi ya. Sementara tension itu artinya tekanan darah atau tekanan. Ini lebih sebenarnya kalau dimaknakan, diterjemahkan artinya tekanan, tapi yang dimaksudkan di sini adalah tekanan darah. Jadi tekanan yang lebih tinggi dari normal, tekanan darah yang lebih tinggi dari normal. Nah, ada juga ini menyatakan untuk mengindikasikan status atau situasi ya. Disfagia, tadi ada kata dysmenorrhea di atas ini, itu artinya nyeri, tapi pada situasi di sini disfagia itu dis ini sulit, kesulitan, sementara fagia itu phagos, kata awalnya phagos, ini maksudnya makan ya, menelan, jadi sulit menelan. Nah, prefix yang berbeda sama seperti bahasa Indonesia, prefix yang berbeda itu bisa memberikan makna yang berbeda terhadap satu kata. Contoh nih deh, pada kata prenatal ya, kata dasarnya kita menggunakan kata natal. Natal itu artinya lahir ya, lahir.
Natal, Natal, Natal. Nah, pre itu artinya sebelum, ya. Peri itu artinya sekitar, ya. Dan post itu artinya setelah, ya. Tadi sudah saya sebut kata post. Jadi kalau ada istilah prenatal itu biasanya mengacu pada masa-masa perkembangan janin sebelum dilahirkan, masa selama dia masih di dalam rahim, gitu. Nah, ada juga masa perinatal, itu masa sesaat sebelum dia lahir dan sesaat dan setelah dia dilahirkan. Nah, kadang-kadang masa perinatal itu sedikit overlap, sedikit saling tumpang tindih dengan kata masa periode postnatal. Tapi biasanya ini mengacu pada masa setelah dia lahir, gitu ya. Prefix itu ada banyak sekali deh. Nah, dan kuliah ini akan sangat membosankan sekali kalau saya satu persatu saya bahas. Tapi saya akan coba beri beberapa contoh, ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini adik-adik bisa terus baca dan bisa gunakan prinsip-prinsipnya gitu untuk mempelajari makna kata. Nah, ini prefix yang sering digunakan. Saya sengaja bandingkan yang di sebelah kiri dan kanan itu prefix-prefix yang berlawanan. Jadi up dengan at itu biasanya punya makna yang berlawanan. Kalau up itu contohnya abnormal, dan ini di gambar ini saya kasih contoh abduksi bahasa Indonesia, atau bahasa Inggrisnya abduction, ya. Jadi gerakan mengangkat tangan menjauhi sumbu tubuh itu tadi waktu kuliah anatomi ada belajar tentang abduksi dan adduksi deh. Enggak, Dok. Ada disebutkan sama Dok. tidak ya? Enggak, Dok. Tidak ya. Oke. Jadi ada gerakan-gerakan dalam istilah anatomis, ya, yang punya makna berbeda, ya. Seperti fleksi, ada beberapa kata yang lain, ya. Fleksi, dorsofleksi, anterofleksi, posterofleksi, itu semua istilah-istilah dalam gerakan anatomis. Kemudian nanti ada bidang-bidang anatomis. Hari ini saya tidak cover tentang itu. Saya coba hanya menjelaskan tentang bagaimana menafsirkan kata, ya. Nah, hari ini kata abduksi itu biasanya gerakan menjauh dari sumbu tubuh. Kemudian adduksi itu gerakan ke arah sumbu tubuh. Coba nih, Syahdina, di silent dulu, Syahdina. Nah, oke. Nah, kemudian prefix yang lain yang sering digunakan adalah dextro atau sinistro, ya. Gampang nih, dextro itu kanan, dexter, sinistro atau sinister itu sebelah kiri, ya. Kalau digunakan dalam kata, dalam contoh misalnya ada kata, pernah dengar istilah dextrocardio? Nah, dextro itu kanan, cardio itu jantung, ya. Jadi itu mengindikasikan posisi jantung yang condong ke kanan, gitu. Jadi kalau normalnya jantung itu seperti ini, dextrocardio itu jantungnya agak mengalami perputaran ke arah kanan, gitu. Nah, kemudian ada sinistro. Contoh yang sering yang bisa saya berikan di sini adalah sinistrofobia. Saya nggak dapat gambarnya nih. Nah, orang sinistrofobia ini biasanya takut sama semua yang di sebelah kiri, termasuk sama orang kidal, gitu. Ada juga extra dan intra. X ini ya saya lupa masukkan kata saya tambahkan deh. Bentar ya. Saya share screen lagi. Nah, contohnya kalau pada bola mata itu ada otot-otot yang terletak di luar bola mata. Nanti adik-adik akan pelajari itu di sistem penglihatan, ya. Nah, ada otot-otot itu namanya otot-otot ekstraokuler. Ekstra itu berada di luar atau jauh dari, gitu ya. Kalau intra itu berarti di dalam, gitu. Nah, ada bagian-bagian yang terletak di dalam bola mata, gitu. Namanya
bagian ini salah nih. Ini intraokuler. Oke. Kemudian makro dan mikro. Nah, ada kalau makro contohnya makrosefali. Kalau sefali itu kepala, makro itu besar. Jadi besar kepala ya. Nah, ini besar kepala kalau biasanya ada istilah bahasa Indonesia besar kepala itu ke apa artinya, Dek? Besar kepala, Dek? Tahu ya? Dibilang. Ya. Nah, ini besar kepala yang benar-benar besar kepala gitu. Jadi karena ada gangguan struktur anatomi pada pada kepalanya, di dalam kepalanya ya. Makrosefali. Ada juga mikrosefali ya. Beberapa waktu yang lalu mikrosefali ini cukup heboh, terutama di daerah Amerika Selatan ya, Amerika Pusat dan Amerika Selatan, karena waktu itu ada banyak sekali kasus-kasus karena infeksi virus Zika, namanya virus Zika. Nah, anak-anak yang lahir itu kepalanya kecil-kecil deh. Jadi mikro itu kecil, sefali itu kepala. Nah, ini ada banyak prefiks-prefiks yang lain. Tadi saya sudah sebutkan tentang up, at, dextro, sinistro, extra, intra, ya makro, mikro, ya. Ini salah nih contohnya. Okular itu artinya di dalam bola mata. Okular itu biasanya mata, ya kalau mata. Saya tadi lupa sebutkan, ya. Ada juga istilah mega. Mega itu artinya besar, ya. Kita punya mantan presiden yang namanya Megawati, ya artinya wanita yang besar. Dalam istilah medis ada kata misalnya megalomania gitu. Ini biasanya orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Cirinya itu orang itu merasa dia itu paling besar, dia paling berkuasa gitu. Nah, kemudian ada juga oligo itu lawan dari mega. Oligospermi. Jadi kalau oligo itu sedikit, spermi itu sperma. Jadi sperma itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari normal. Tadi saya sudah sebutkan pre dan post, ya, sebelum dan sesudah. Kemudian ada juga hyper dan hypo, atau hyper dan hipo. Hyper itu melebihi, kalau hipo itu kurang dari atau di bawah. Jadi hipertermia contohnya. Hiper itu tadi melebihi, termi itu lebih ke suhu. Jadi suhu tubuh itu lebih dari normal. Biasanya ini yang sering kita sebut sebagai demam. Ada juga hipotermia, jadi suhu tubuh di bawah normal. Ini hanya sekedar contoh-contoh, deh. Saya berikan contoh ini maksudnya supaya Anda bisa lebih gampang mengingat, ya. Nah, setelah prefix ada juga sufiks. Sufiks ini akhiran, ya. Nah, ditambahkan di akhir kata. Ini contohnya nih. Ada kata laring. Laring ini struktur anatomis kita setelah hidung, ya, laring, dan jadi di antara hidung dan trakea itu ada namanya laring. Kemudian laring, ada laringoskop, ya. Di bagi atas dua kata jatuh laring, satu skop. Skop itu biasanya digunakan untuk alat melihat. Jadi kita menggunakan laringoskop itu untuk melihat gambar bagian dalam laring, gitu ya. Ada juga O di situ, penghubung. Nah, ada istilah kardiologi. Kardi itu tadi apa artinya kardi? Jantung. Jantung, ya. Gampang ya. Kemudian ada logi, ya, atau logos. Ini artinya ilmu, bidang keilmuan, ya. Kemudian O itu penghubung. Jadi sebenarnya banyak istilah-istilah medis yang saya yakin adik-adik udah pernah dengar sebelumnya. Hanya saja mungkin tidak dianalisis secara mendalam. Gitu. Cuman nanti karena adik-adik akan terus-menerus terpapar sama istilah medis ini, ada baiknya adik-adik tahu. Gitu. Nah, sufiks ini, ya, akhiran-akhiran ini bisa ditambahkan untuk mengindikasikan prosedur. Contohnya torakosentesis. Jadi yang mana yang sufiks deh? Torako atau sintesis? Sintesisnya, Dok. Benar. Ya. Torako ini mengarah, ini kata dasarnya yang artinya rongga dada, ya.
Parasentesis ini biasanya prosedur mengeluarkan cairan. Jadi prosedur mengeluarkan cairan dari rongga dada. Gitu. Kemudian ada, jadi sufiks itu bisa juga digunakan untuk mengindikasikan kondisi. Contohnya, seringkali ini kata yang ada 2 R ini, ingat tadi itu ada menor re, ya, re itu tadi, itu biasanya untuk berhubungan dengan kondisi. Jadi diare itu kondisi peningkatan frekuensi BAB dengan konsistensi lembek dan cair. Ya. Kemudian bisa juga untuk mengindikasikan kelainan atau penyakit atau peradangan. Ya. Jadi misalnya gastritis, ya. Kata ini artinya lambung, sementara yang ini artinya proses peradangan. Jadi gastritis. Mungkin adik-adik pernah dengar faringitis. Pernah dengar? Jadi faringitis itu peradangan pada faring. Ya. Faring itu di mana, Dek? Di mana faring? Tadi ada belajar anatomi kan? Di mana lokasi faring? Tenggorokan, Dok. Nah, Belum laring. jadi faring itu setelah dari rongga mulut, lanjutannya itu faring, ya. Jadi faring itu kalau mengalami peradangan biasanya orang akan mengeluhkan nyeri menelan. Itu ciri-cirinya gitu. Faringitis, ya. Kemudian kayak laringitis. Jadi peradangan pada laring, ya. Salah satu cirinya mungkin suaranya hilang. Nah, kalau suaranya hilang, jadi jangan bilang, oh suaraku hilang nih. Jangan. Aduh, aku kali ini nggak bisa ngomong. Aku lagi ngalami laringitis, ya. Sekarang kita udah mulai menggunakan istilah-istilah itu dalam sehari-hari. Ya, kemudian nah, oh ini gambarnya kok muncul cepat sekali. Jadi sufiks itu juga bisa digunakan untuk membentuk kata benda. Contohnya kranium. Ya. Krani ini tengkorak kepala, ya, di atas. Jadi biasanya kalau penyusun dari tengkorak kepala itu biasanya ada juga mandibula, ada tulang rahangnya, tapi ini sengaja nggak saya ikutkan. Jadi ini ke tengkorak ini itu untuk membentuk kata benda, ya. Jadi kata kranium itu artinya tengkorak kepala. Ada osteum itu tulang, ya. Nah, bisa juga berkaitan dengan gitu. Jadi misalnya ada istilah kardiak, ya, berarti itu artinya terkait dengan jantung. Iliak artinya terkait dengan usus iliaka itu, ya. Kemudian bisa juga mengindikasikan penyakit atau kondisi tidak normal. Contohnya akhiran ism, dwarfism, ya. Pasti adik-adik pernah kenal ini ucok baba, ya. Jadi orang-orang dengan dwarfism itu penyakit dia ditandai dengan pertumbuhan tulang yang lebih pendek dari normal. Itu jadi biasanya untuk mengindikasikan penyakit atau kondisi yang tidak normal. Ism. Dwarf itu artinya kurcaci, ya. Jadi dia seperti kurcaci. Nah, sufiks juga bisa digunakan untuk mengindikasikan nyeri peradangan, ya. Algia contohnya, kata algia ini untuk nyeri. Artralgia, artral ini, artro, ya, ini artinya sendi, sementara algia itu nyeri, jadi nyeri sendi. Nah, ada juga kata yang lain untuk mengindikasikan nyeri, contohnya dinia. Dinia itu juga nyeri. Jadi kalau misalnya ini biasanya pada wanita, ya, ada mastodinia. Mas ini untuk payudara, dinia itu untuk nyeri. Kemudian ada itis. Itis artinya peradangan. Jadi tadi saya sudah sebut berkali-kali ada gastritis, laringitis, faringitis, ya. Kalau misalnya nefritis, pernah dengar istilah nefritis sebelumnya? Nah, nefritis itu biasanya kata dasarnya yaitu NEFR itu ke ginjal, ya. Itis itu peradangan. Jadi peradangan pada ginjal, ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan beberapa kata-kata dalam bahasa Latin atau Yunani yang punya arti
organ tubuh manusia, nanti kalau ditambahkan itis, ya itu artinya ada peradangan pada organ tersebut. Sufiks itu juga bisa digunakan untuk prosedur medis. Contohnya tadi sudah saya sebut sintesis, itu untuk mengeluarkan cairan. Jadi abdominosentesis itu prosedur mengeluarkan cairan dari rongga perut, ya. Kemudian grafi. Jadi grafi ini prosedur mencatat atau merekam. Contohnya angiografi, ya. Angio ini pembuluh darah. Jadi angiografi ini bisa angiografi cerebral, ya. Contohnya yang saya berikan ini cerebral. Jadi untuk pada pemeriksaan pembuluh darah otak, kita bisa tahu apakah ada sumbatan, apakah ada bagian yang pecah atau gimana. Nah, biasanya kalau udah ada pecah, kita nggak boleh memberikan injeksi tertentu gitu. Nah, untuk mendapatkan gambaran ini, biasanya pasien-pasien itu nanti diinjeksi satu zat supaya nanti bisa nampak di foto gitu. Namanya zat kontras. Ya. Hasil dari rekaman pembuluh darah ini namanya angiogram. Jadi angio itu pembuluh darah, grafi itu prosedur mencatat. Gram di sini biasanya catatan atau rekaman. Contohnya kemarin kita ada sebut kata EKG. Apa kepanjangan EKG? Elektrokardiogram, ya kan? Itu coba deh. Apa kata dasar dari EKG? Elektrokardiogram. Apa kata dasar dari? Kardio. Ada dua kata. Kardio. Elektro. Ya, ada dua kata. Kardio dan elektro. Iya kan? Ada dua kata kan? Elektro, kardio, dan gram. Gram itu artinya itu rekaman ya. Ramalan atau mencatat. Kalau Anda mau mengarah kalau dalam komunikasi, adik-adik mau bilang ini mengindikasikan proses, adik-adik sebutnya itu elektrokardiografi. Itu jadi prosedur merekamnya. Tapi kalau hasilnya disebut biasanya gunakan kata gram, akhiran gram ini. Plasti. Plasti ini akhiran yang artinya prosedur memperbaiki. Contohnya rinoplasti ya. Banyak nih artis-artis Korea, artis-artis nggak usah Korea deh, artis-artis Indonesia juga banyak nih untuk perbaiki hidung ya. Operasi ini bahasa umumnya operasi plastik. Tapi operasi plastik itu kan banyak ya lokasinya gitu. Tapi kalau kita dalam istilah medis kita biasanya rinoplasti dan yang lain ya. Skopi. Jadi skopi ini adalah prosedur pemeriksaan visual, contohnya endoskopi. Jadi dengan endoskopi kita bisa melihat bagian dalam tubuh, dalam usus ya. Endo itu dalam. Nah, ini contoh, ini gambaran dari endoskopi. Jadi nanti dalam endoskopi itu ada pasien itu nanti akan dimasukkan selang ya, satu tube ya. Kadang ada pasiennya dibius, kadang ada pasiennya dalam kondisi sadar, tapi seringkali biasanya dibius. Kemudian nanti digunakan untuk melihat bagian dalamnya, lambungnya, kadang bisa sedikit lebih jauh lagi. Itu namanya endoskopi ya. Nah, ini akar kata kenapa nih kok langsung ya. Saya hilangkan aja deh, bentar ya. Oke. Jadi kenapa nih? Oke. Nah, ada banyak kata-kata yang sering digunakan dalam istilah medis dan itu seringkali mengacu pada organ-organ tubuh. Contohnya adeno. Adeno ini mengarah ke kelenjar. Contohnya kelenjar ini supraadrenal ya. Adeno. Kemudian ada juga kardio. Tadi sudah saya sebut berkali-kali ya. Kalau misalnya ada peradangan. Jadi kalau ada peradangan pada kelenjar itu bisa nanti adenitis ya, atau ada karditis ya. Kandung kemih ya. Ini gambaran kandung kemih pria.
itu cis atau cis. Jadi kalau infeksi kandung kemih namanya sistitis. Gitu. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar istilah ini, dermatitis. Derma itu kulit, ya, peradangan pada kulit, dermatitis. Gitu. Ya. Kemudian enteritis, artinya ada peradangan pada usus. Gitu. Nah, orang biasanya nggak bilang enteralgia, gitu, nggak ada. Biasanya yang sering digunakan enteritis. Oke, ada juga, oh no, ada juga lambung. Tadi sudah ya, gastritis atau kalau ada istilah peradangan pada lambung contohnya ya. Gineko itu biasanya berhubungan dengan organ-organ kewanitaan itu. Jadi ini ada cervix, contohnya cervix itu kalau mengalami peradangan jadi cervicitis. Kemudian jadi ini gineko itu biasanya berhubungan dengan kewanitaan. Kemudian ada darah ya, darah saya sengaja pilih tetes darah. Tujuannya nanti deh waktu Anda pelajari ini lihat lagi ya, gambaran-gambaran ini bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu Anda ingat kata-kata itu. Ada laring, ada nefro ya. Nefro itu ginjal tadi yang saya sebut nefritis kalau misalnya mengalami infeksi. Kemudian ada neuro ya. Neuro itu untuk saraf, optalmo itu untuk mata, oto itu telinga, kemudian pulmo itu untuk paru, ya, kemudian rhino itu untuk hidung. Nah, kalau pada penanganan pasien anak, contohnya sering ada nanti infeksi telinga tengah, contohnya. Nah, infeksi telinga itu istilah kita gunakan otitis. Gitu. Kemudian, dan kalau paru, biasanya peradangan pada paru itu kita nggak gunakan kata itis, kita ganti namanya jadi pneumonia. Gitu. Pneumonia itu peradangan pada parenkim. Paru parenkim itu bagian dari paru itu ya, Dek. Jadi istilah yang digunakan bukan pulmonitis tapi pneumonia, peradangan pada paru ya. Pada kasus-kasus yang sekarang ini adik-adik mungkin sering dengar di berita, pada kasus COVID-19 itu sering tuh pasiennya datang dengan gejala pneumonia, gejala sesak nafas, batuk ya. Jadi nanti kalau dokter memeriksa pasien, dia bisa dengar ada suara cairan di paru-paru gitu. Nah, itu kalau orang awam sering sebut paru-paru basah. Padahal jadi nanti mereka bilang oh itu sering ditiup angin gitu atau gimana. Padahal sebenarnya enggak, itu karena proses infeksi. Ya. Nanti di blog-blog selanjutnya adik-adik mudah-mudahan bisa dapat ilmu lebih mendalam tentang gimana bisa terjadinya ada cairan di dalam paru-paru. Ya. Tapi ingat kalau peradangan paru-paru tadi pneumonia. Nah, istilah medis yang lain yang sering digunakan dalam pemeriksaan pasien. Misalnya ketika Anda meriksa pasien, Anda dapatkan suhu tubuhnya lebih dari normal. Itu hipertermia. Kalau di bawah normal, hipotermia. Ya. Nanti cari tahu deh, apa, saya kosongkan, saya nggak sebut ya, karena saya mau adik-adik cari tahu kapan dikatakan hipertermia, kapan dikatakan hipotermia. Nah, kalau adik-adik dalam waktu terakhir, berapa bulan terakhir nih ada contohnya ke mall, ya mudah-mudahan nggak terlalu sering ya, Dek. Tapi misalnya untuk belanja keperluan sehari-hari gitu ya, ke toko, kadang-kadang mereka gunakan alat-alat seperti ini. Nah, sekali-sekali tanya deh, itu Mas atau Pak, hasilnya berapa Pak? Gitu. Nah, coba cek apakah Anda suhunya dalam batas normal atau tidak. Saya beberapa kali ketika saya belanja keperluan ya selalu hipotermia. Kenapa? Karena posisi pengukurannya salah. Ya, lokasi pengukuran itu seringkali salah. Ya. Jadi tapi itu yang jadi masalah kalau orang hanya sekedar menjalankan aturan tanpa benar-benar dijalankan dengan tepat gitu. Mereka hanya mungkin sebagian besar ya yang penting ada deh gitu ya.
Nah, istilah lain ada bradikardia dan takikardia. Ya, bradi itu lambat, kardi itu jantung, taki itu cepat, kardi itu jantung. Jadi kalau bradikardia artinya denyut jantung itu lebih lambat dari normal. Cari tahu ya, kapan dikatakan bradikardia itu, kapan dikatakan denyut jantung itu bradikardia, kapan dikatakan takikardia. Ya, cari tahu ya. Kemudian ada namanya bradipnu dan takipnu. Nah, kalau tadi bradi dan taki sudah tahu ya. Kemudian ada nu. Nu ini apnea, ya, bradipnea. Itu biasanya berhubungan dengan nafas, ya. Jadi bradipnea itu frekuensi nafas lebih lambat dari normal, dan takipnea itu frekuensi nafas lebih cepat dari normal. Oops, sebentar nih, sepertinya ada masalah dengan transisinya, saya ganti deh. That's it. Mungkin itu alasannya. Iya benar. Bentar ya. Oke. Tadi sudah ya. Nah, akar kata lain yang sering digunakan adalah kemo, karsino. Ya, biasanya kalau ada kata karsino itu biasanya udah pasti berhubungan dengan kanker nih. Ya, ada jadi kemo treatment, kemoterapi misalnya, berarti pengobatan menggunakan zat-zat kimia. Ya, karsinoadenoma, berarti tadi ada kata adenoma, ada kata adeno. Kalau misalnya katanya karsinoadenoma, kira-kira diartikan seperti apa, Dek? Ada yang tahu? Ada masukan? Kalau misalnya katanya karsinoadenoma. Kanker kelenjar. Kelenjar kanker. Benar ya, Kelenjar gampang kanker. kan? Ya, kanker kelenjar ya. Memang kalau kita menafsirkan kata itu memang harus disesuaikan sama konteksnya. Ya. Itu yang agak menantang gitu. Oh, ini kelenjar kanker atau kanker kelenjar. Nah, itu mungkin agak bingung ya. Tapi nanti semakin sering adik-adik baca dan pelajari, adik-adik akan mulai terbiasa. Oh, ini maksudnya seperti ini, gitu ya. Kemudian ada CIS, biasanya memotong, hidro, imuno, misalnya ada pasien-pasien yang imunokompromis, artinya imuno itu berhubungan dengan imunitas, kalau kompromis itu berarti daya tahan tubuhnya itu mengalami gangguan. Gitu. Pato ini biasanya berhubungan dengan penyakit. Ya. Kemudian ada nanti adik-adik ada dengar tentang patologi anatomi. Nah, berarti nanti patologi ilmu penyakit, kemudian ilmu, kemudian anatomi. Nah, berarti ilmu penyakit anatomi gitu. nanti pelan-pelan dipelajari maknanya ya. Ada patologi klinik. Nanti ada patogenesis. Kalau patogenesis berarti kita mempelajari pato itu penyakit, genesis itu kejadian. Berarti mempelajari kejadian itu penyakit. Nah, ini ada banyak sekali prefiks-prefiksnya itu, Dek. Ini akan jadi kelas yang membosankan kalau kita bahas satu persatu. Tapi coba nanti dicari-cari tahu, ya. Apa sih contohnya gitu ya? Apa contoh kata-kata dengan ini gitu. Jadi nanti kalau adik-adik udah lihat ini, adik-adik bisa gunakan ketika mempelajari kata-kata itu gitu. Misalnya auto. Kita kemarin ada sebut kata auto. Auto apa, Dek? Auto anamnesis ya. Auto anamnesis. Jadi dengan diri sendiri gitu. Jadi dengan si pasien itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada alo kemarin itu ya. Alo itu dengan orang sekitar atau hetero. Kemudian ada juga istilah autoimun. Jadi artinya coba diterjemahkan, Dek. Autoimun itu kira-kira kalau diterjemahkan apa, Dek, artinya? Coba nih. Autoimun kayak imun kita menyerang.
benar ya. Jadi imun kita, daya tahan tubuh si itu pasien menyerang tubuh dia sendiri gitu, autoimun ya. Itu contoh. Kemudian ada DIS tadi sudah disebut, endo, epi, eso. Ini banyak sekali nih contoh nih Dek. Nanti jadi coba dipelajari satu persatu. Saya coba ke ini. Nah, misalnya ini iatri ya, contoh yang mungkin kata-kata nanti ada psikiatri. Berarti ini pengobatan medis. Kalau psiko ya, kata dasar psiko itu kejiwaan, berarti pengobatan medis yang berhubungan dengan kejiwaan. Pediatri berarti pengobatan medis yang berhubungan dengan pedi itu anak gitu. Kemudian ini taniasis. Pernah dengar istilah taniasis? TAN, taniasis. Itu artinya penyakit kecacingan. Tanea itu ada penyakit cacing. Ya, jadi kalau ada taniasis itu berarti penyakit kecacingan yang disebabkan penyakit kondisi tidak normal yang disebutkan oleh cacing gitu ya. Ini banyak sekali. Misalnya ada kata osteomalacia untuk pada kata malasia. Osteo itu tulang, malasia itu pelunakan. Jadi tulangnya itu mengalami pelunakan, gampang bengkok, bahkan patah. Saya cari yang lain ya. Nanti nah ini sebenarnya sudah selesai nih. Tapi banyak sekali sufiks-sufiks yang nanti adik-adik akan temui. Nanti coba dibaca-baca. Ini yang contohnya ini rage, ini bahasa Inggris nih ya. Ini biasanya ke sesuatu yang berlebihan ya. Contohnya hemorrhage. Hemorrhage itu artinya perdarahan yang berlebihan gitu. Kemudian ini sklerosis. Ada penyakit namanya aterosklerosis contohnya. Atero itu persendian, sementara sklerosis itu pengerasan. Ya. Jadi aterosklerosis itu pengerasan pada persendian. Kemudian trofi. Ya. Trofi ini biasanya pertumbuhan. Biasanya kita bisa gabungkan dengan kata yang lain seperti hipertrofi. Kalau hipertrofi berarti pertumbuhan itu lebih besar dari normal. Jadi ada penyakit jantung hipertrofi. Jadi jantung itu tumbuh lebih besar ukurannya lebih besar dari normal, dan itu seringkali bisa mengganggu kehidupan si pasien. Jadi nanti dibaca satu persatu deh. Nah ini saya ada link di sini. Ini kebetulan bukunya ditawarkan sama penerbitnya secara gratis ya. Jadi bisa klik link ini nanti cari. Kemudian itu mereka nawarkan 3 bab pertama gratis. Jadi bisa dibaca dan di-download. Ada juga buku yang bisa dicari nih. Tapi ini nggak gratis. Oke, itu saja. Nah, ada pertanyaan nggak deh sejauh ini? Ini udah siang nih. Ini sebagian besar udah makan belum? Udah sempat makan siang belum tadi? Belum ya? Oke, saya baru saja selesai makan siang tadi sebelum kuliah. Itu tantangan untuk profesi dokter ya. Sebagian besar waktu saya berhenti ya, recordingnya saya